Teman-teman, hari ini saya kedatangan sosok anak muda yang sangat passionate di dunia literasi keuangan. Namanya Putu Yuda Ardinanta. Dan nanti kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol tentang mindset dan literasi keuangan untuk bisa mengelola keuangan ke bentuk-bentuk investasi yang bermanfaat. Nanti kita akan bahas bersama Yuda. Selamat pagi teman-teman, isi dimanapun berada. Berjumpa lagi kita hari ini di acara kelas inspirasi. Dan hari ini saya kedatangan satu sosok yang luar biasa, anak muda yang sangat luar biasa. Kelebihannya salah satunya adalah memiliki pandangan atau financial literacy yang sangat baik sekali. Dan ini perlu dicontoh oleh banyak generasi muda saat ini yang ingin melek secara finansial sejak awal. Yuda, hari ini terima kasih sudah datang secara virtual dan kita nanti akan diskusi ya Yuda ya, ngobrol-ngobrol santai terkait dengan aktivitasnya Yuda dan kenapa Yuda sekarang jatuh cinta dengan dunia investasi, ya kan? Nanti saya juga akan banyak nanya karena saya juga sangat interest dengan dunia investasi sebenarnya. Karena kenapa? Kalau Robert Kiyosaki bilang dulu kita berpikir sulit sekali untuk menjadi investor. Kita harus menjadi business owner dulu, setelah itu baru menjadi investor. Tetapi saat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang bisa menjadi investor. Jadi jump from the left side to the right side, di kapanpun kita bisa sebenarnya, asal kita memiliki pemahaman terhadap ini. Nama lengkapnya Putu Yuda Ardinata. Ya, ada Eka-nya ya? Ada. Ada Eka ya. Putu Yuda Ardinata Eka. Usia 22 tahun, asal Singaraja, hobinya memasak ya. Dan aktivitasnya nanti kita sambil jalan kita akan diskusi. Yuda cerita sedikit tentang masa kecilnya Yuda deh. Gimana? Jadi, pertama makasih banyak Coach sudah diundang di acara inspirasi dari Elizabeth sendiri. Thank you banget. Dan untuk dulu nih, saya cerita dari awal Coach ya, dari saya masih kecil. Saya dulu waktu saya SD, saya punya cita-cita Coach. Saya pengen jadi presiden dulu, Coach. Jadi itu cerita yang saya mikir, ini kok ada orang yang fotonya bisa dipajang di mana-mana. Itu saya mikir lagi dulu. Kok bisa sih saya kelas 1 dia ada, saya kelas 2 orang ini ada, sampai kelas 4 pun kok dia ada terus gitu. Makanya saya dulu sampai itu saya punya itu jadi presiden. Awalnya gitu. Karena fotonya bisa dipajang di mana-mana. Ya, pokoknya kayak gitu, Coach. Terus, dan itu sebenarnya sampai sekarang itu cukup bawa. Cuma saya nggak jadi presiden lagi. Saya pingin biar orang-orang itu mengetahui bahwa ada loh orang namanya Yuda Ardinanta gitu sebenarnya, Coach. Dan di SMP sendiri, saya dulu sempat jadi OSIS, sempat jadi ketua juga di sana. Terus saya ikut organisasi namanya Forum Komunikasi OSIS yang Denpasar kemarin. Di sana saya terbentuk mental itu dari situ sebenarnya, Coach. Awalnya saya menjadi OSIS itu nggak pingin sebenarnya. Karena saya ngerasa kalau jadi OSIS itu ribet. Ribet sekali, harus ke sekolah, segala macam. Tapi ternyata setelah masuk dan terjun ke sana, walaupun itu ribet, walaupun itu agak susah, dan bisa dibilang ngeselin banget, Coach ya. Awalnya kan udah libur, suruh ke sekolah, ditelepon guru tiba-tiba harus sekolah. Tapi di sana terbentuk ternyata mental. Dan akhirnya SMA saya jadi OSIS lagi. Di sanalah baru ngerasa ternyata OSIS itu ada loh manfaatnya. Ada loh yang membentuk karakter saya tuh di sana. Kayak gitu awalnya, Coach. Terus di SMA, saya melihat ayah saya. Ayah saya kan dia dulu di perhotelan. Di perhotelan, terus saya ketika tamat SMA, saya berpikir harus kemana saya kuliah. Saya harus jadi apa sekarang gitu, karena saya belum ada bayangan masa depan gitu ketika saya tamat SMA. Terus karena saya mau nyari kuliah di perhotelan juga,
rencana seperti itu awalnya. Terus entah kenapa saya nyari kuliah ke sana kemari kok nggak ada yang seret gitu coach. Setelah itu saya lewatlah di Hayamuruk itu. Saya lihat kok ada Nanti cerita itu, nanti cerita itu. bentar, oke. Itu nanti ceritanya. Berarti kecil ingin jadi presiden. Iya, iya. Ingin jadi presiden ya. Awalnya Saya gitu. pernah waktu kecil itu malah terinspirasi dari tukang parkir. Gimana Jadi tuh? saya mikirnya ini kok orangnya enak sekali kerjanya. Setiap prit dapat uang, prit dapat uang. Gitu. Jadi kok enak kerjanya. Tapi itulah ya cita-cita masa kecil ya. Iya, Yang iya. semakin ke sini justru semakin buyar mau jadi apa gitu. Coba bayangin kalau dari masa kecil kita memang sudah terset up sebuah keinginan yang kuat tuh akan powerful banget ya. Betul. Sama seperti Tiger Wood. Tiger Wood itu dari baru umur beberapa tahun itu udah pegang stick golf itu. Jadinya ya the power of repetition dan sampai saat ini dia luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Yuda akhirnya memutuskan untuk join di organisasi, sempat kesel tapi tetap bertahan, bahkan sampai ke Forkom. Ini kan kerjanya lebih gede lagi. Kalau OSIS saja udah capek tuh. Hari Minggu disuruh masuk rapat ini, rapat itu, dan ya kan. Terus Ya, ya. Forkom lagi. Forkom ini kan gabungan OSIS dari seluruh kabupaten kota kan, seperti itu kan. Ya, itu lebih serius lagi itu, lebih capek lagi. Nah, akhirnya dapat sesuatu di sana. Apa pelajaran terpenting dari organisasi menurut Yuda? Hal yang paling penting yang saya pelajari di organisasi adalah sifat fleksibel dan toleransi. Itu penting banget menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita dengan orang lain, ketika kita dengan siapapun kita bicara, kalau misalnya kita bisa bersikap fleksibel dengan dia, kita bisa menyesuaikan diri dengan dia, kita akan berjalan bersama gitu, Coach. Maka dari itu saya melihat sebuah organisasi itu bukan sebagai tempat untuk menonjolkan diri, tapi sebagai tempat untuk merangkum teman-teman semua. Ayo kita bareng-bareng kayak gitu. Nunjukin kalau organisasi ini kita bisa loh. Gitu. Makanya saya dari sejak itu saya suka banget untuk sharing ke teman-teman, untuk yuk kita develop bareng-bareng kayak gitu, Coach. Ya, karena gini, saya sendiri emang orang yang suka banget berorganisasi selagi saya muda dulu. Dan sampai sekarang sih ya juga. Dan satu hal pelajaran terpenting itu saya setuju sama Yuda, harus fleksibel dan menghargai orang lain. Dan tapi gini, ketika kepemimpinan kita itu berhasil di organisasi, biasanya di perusahaan juga berhasil kepemimpinannya. Karena challenge kepemimpinan di organisasi itu jauh lebih berat dibanding challenge kepemimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis yang kita bangun. Ya, karena kenapa? Di organisasi ini kan kita memanage member, anggota, pengurus yang sebenarnya motivasinya itu agak-agak berbeda dengan di perusahaan. Kalau di perusahaan mereka itu jelas mereka dapatkan beneficial, gaji, tunjangan, bonus dan sebagainya. Ada sesuatu yang dia ingin achieve. Tapi kalau di organisasi ini kan sesuatu yang sifatnya sangat gotong royong sekali. Ya, tidak digaji, tidak mendapatkan beneficial dari sisi finance dan sebagainya, dan membuat tim kita ini bergerak di sebuah organisasi dan mengikuti kita. Ini kan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa dan dibutuhkan kepemimpinan yang seperti tadi Yuda sampaikan itu. Ya, jadi saya setuju deh kalau misalnya akhirnya Yuda mendapatkan banyak hal di organisasi, termasuk bagaimana kita berinteraksi, social glue kita, ikatan sosial kita juga di organisasi ya. Oke, akhirnya itu SMP ya? Waktu SMP, SMA juga sih bareng kayak gitu juga. Ya, jadi SMA juga tetap beraktif di organisasi juga. Oke, nah kenapa punya hobi masak nih? Jadi sebenarnya gini, Coach. Jadi saya punya hobi masak itu karena sering lihat ibunya masak. Kan ibunya masak enak-enak aja tuh, Coach. Terus saya pingin banget bisa masak juga. Tapi dan saya enjoy ketika masak, karena ketika saya masak walaupun itu nggak enak ya saya enak-enakin aja gitu kan, Coach ya. Iya kan seperti itu kan, kalau kita sendiri gitu kan, Coach ya. Mau gimana juga enak aja gitu. Nah,
Terus dan ternyata sekarang masak itu menjadi sebuah hal, Lifestyle. ya, sebuah hal juga yang bisa bikin saya kalau lagi stres, kalau saya lagi banyak pikiran, ya saya masak, saya makan masakan saya, udah, that's it. Salah satu tempat bagi saya untuk menuangkan kekesalan. Karena kan panas, panas banget masak gitu kan. Oh, jadi Kalau saya menuangkan kekesalan itu bukan dimasaknya, paling dimakannya. gitu. Jadi kita kesel, kita masak, kita makan, udah selama gitu. Oke, aktivitas dulu selain sekolah, organisasi, emang di dua itu aja, sekolah dan organisasi ya. Hobi Ya, lainnya mungkin selain masak dulu tuh ngapain sih? Sama kalau teman-teman nongkrong atau apa? kalau nongkrong saya lumayan jarang sih coach. Kalau saya lebih ke, karena kan saya benar-benar waktunya habis di sana coach. Jadi saya siangnya sekolah, sorenya sampai malam saya eh, ngurusin untuk organisasi itu sendiri, untuk nyampe goal-goalsnya itu. Jadi ya hampir setiap hari seperti itu. Itu kayak dari dulu sudah ngerasain kayak nggak ada hari libur gitu. Jadi sekarang kalau nggak ada libur juga ya udah gitu. Karena dulu juga kayak gitu juga, sama aja gitu saya mikirnya. Oke, nah terus akhirnya cerita, lanjut yang tadi ceritanya. Akhirnya tertarik karena orang tua di tourism, terus akhirnya tamat SMA, and then next cerita deh. Next tamat SMA itu saya mau nyari kuliah di perhotelan awalnya. Awalnya saya mau ke Inggris, tapi di Inggris sendiri saya masih bingung apakah ini tempat saya atau enggak gitu. Akhirnya saya ke perhotelan lah, mencari jalan gitu kan coach. Karena dari orang tua juga sarannya ke sana. Saya lanjut ke perhotelan, tapi setelah saya keliling lihat sekolah perhotelan, saya ke sana, saya kok nggak dapet feel-nya gitu. Terus saya lewat lah Embruk gitu kan. Saya mau lewat sana, salah kiri loh. Apaan nih, kok ada Elizabeth gitu kan. Terus hal yang pertama yang saya dari Elizabeth itu sebenarnya adalah jasnya warna marun. Jadi, Apa? jas, jasnya marun, keren banget jasnya gitu. Terus saya belok, saya minta informasi. Dia masih ke adminnya, dikajian segala macam. Ternyata, oh, ternyata ada yang seperti ini loh. Ternyata ada yang seperti ini loh. Kalau saya langsung kuliah di sarjana, apakah saya bisa jadi seperti ini gitu. Itu pikiran saya, apakah saya bisa sampai di goals ini. Oke lah, kalau gitu rencana saya adalah waktu itu saya mau kuliah dulu di diploma untuk mencari skill. Setelah itu baru move untuk mencari edukasi lagi. Bachelornya. Oke. Akhirnya saya masuklah di Elizabeth gitu kan. Ya, banyak memang yang seperti itu. Jadi orang-orang yang ingin cepat kerja, terus berkarir setelah cukup mapan, mereka lanjutin kuliahnya. Kan sekarang kalau kuliah S1, S2 bisa umur berapa saja sih sebenarnya ya kan. Tetapi ini Elizabeth International ini hadir untuk sebuah jawaban. Yuk mandiri lebih awal gitu. Yuk kerja lebih awal, yuk berbisnis lebih awal, and then lanjut studinya gitu. Saya juga dulu seperti itu. Saya memutuskan setelah tamat SMA, saya ngambil diploma singkat perhotelan. Akhirnya setelah saya ngambil diploma perhotelan, saya bekerja, meniti karir di satu hotel ke hotel yang lainnya, mostly hotel-hotel besar gitu ya. Terus setelah saya punya bisnis, saya ambil kerja sambil berbisnis, bisnis saya jalan, karir saya berjalan juga. Terus saya memutuskan untuk lanjut kuliah. Jadi saya lanjut kuliah S1 ketika itu. Terus setelah itu saya tetap berkarir, saya tetap menjalankan bisnis. Terus akhirnya saya usia 37 tahun itu kuliah S2. Jadi udah tua kuliah S2-nya gitu kan. Terus sambil berkarir, sambil nerusin bisnis gitu ya. Akhirnya saya sekarang kuliah lagi. Saya ngambil program S3 saya. Jadi di usia saya 40 tahun saya kuliah lagi. Ini yang nunjukin bahwa kuliah itu bisa kapan saja. Tetapi Ya, kemandirian itu kan harus dituntut dari bukan, harus diciptakan dari awal. betul. Jadi anak-anak Elizabeth International memang sangat cepat sekali dalam karirnya dan mandiri lebih awal. Dan setelah mereka mandiri, mereka coba untuk kuliah lagi, ningkatin skill lagi seperti itu. Oke, and then cerita sedikit ya pengalaman Yuda di Elizabeth International sampai akhirnya nanti mungkin saya akan tanya-tanya lagi lebih jauh lagi. Pengalaman Yuda di Elizabeth International seperti apa? Apakah Yuda mendapatkan apa yang Yuda inginkan sebatas program perkuliahan vokasi atau ternyata Yuda dapetin banyak hal di sini atau apa? Cerita deh. Ya. Jadi gini coach,
Di Elizabeth itu yang benar-benar bikin saya sampai sekarang masih berkesan adalah bahwa Elizabeth itu bukan hanya membentuk skill, tapi dan membentuk mindset. Itu yang uh, saya ngeliat bahwa Elizabeth ini ternyata beda dari sekolah lain karena mereka tuh membentuk mindset dari mahasiswanya yang saya lihat. Karena dari contoh ya kayak misalkan yang coach ajarin dulu waktu saya ingat banget waktu masih di awal ospek itu coach di YLT ya YLT. Jadi ngajarin soal future vision. Jadi kita membayangkan apa yang kita membuat buat ke depannya. Terus kita tulis di buku Dream Book itu, and it happened. Dan yang awalnya saya tidak tahu itu, dan saya nggak begitu percaya itu awalnya. Setelah saya masuk ke Elizabeth, dia itu saya buat waktu itu coach. Dan ini saya sebenarnya agak kejut sih. Jadi saya buatnya saya pengen jadi best student, saya pengen dapat gaji hotel bintang 5, saya pengen gaji saya segini sebelum tamat di Elizabeth. Dan waktu itu dan setelah jalan ternyata wah saya jadi best student, saya lihat di buku di bukunya nyampe ternyata loh jadi. Terus yang kedua pengen jadi hotel bintang 5 sebelum tamat loh jadi gitu. Ini juga jadi. Yang ketiga pengen gaji segini, gaji sekian juta sebelum tamat loh ini jadi juga. Jadi semuanya dan sampai sekarang itu yang masih tertanam di saya untuk saya terus ngelakuin itu. Saya buat apa yang saya mau, saya tulis di buku, saya simpan bukunya, dan saya bayangin setiap malam sebelum saya tidur apa yang saya mau, saya harus gimana. Dan sometimes walaupun bukan dalam bentuk peluang, tapi keluar dalam bentuk ide, teng gitu aja keluar kayak, oh harus ini gitu. Ya kita eksekusi aja, ntar kayak gitu coach. Itu yang saya ide itu jauh lebih mahal daripada sekedar peluang. Betul, betul. Dan dari ide itu akan muncul sebuah energi yang mengiyakan ide itu bisa terjadi, tercapai. Ya. Itu the secret, itu ya the law of attraction ya, hukum tarik menarik seperti itu. Dan bersyukur karena kita dikasih sebuah ide. Ide itu bahkan banyak sekali yang datang memang bukan hanya dari apa yang kita pikirkan, tetapi ada lahir dari intuisi kita, dari kedalaman hati kita. Contoh misalnya si Howard Schultz dulu waktu dia akan mendirikan kedai kopi, dia punya 2 konsultan, ditanyakan saya mau buat kedai kopi di sini nih. Cocok nggak? Dibuatlah visibility study-nya, dicek semuanya. Wah, ternyata konsultannya ini bilang nggak cocok nih, di sini ada kedai kopi. Daya beli masyarakatnya nggak kurang. Kalau kita jual kopi ini seharga ini, nggak akan ada yang beli. Intinya konsultannya bilang nggak cocok. Tapi Howard Schultz ini nggak bisa tidur. Dia bilang rasanya bisa kok, rasanya oke kok. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dirikan kedai kopinya di sana. Dan apa yang terjadi? Sekarang ada ribuan outlet di seluruh dunia, Starbucks. Ya. Dan itu lahir dari sebuah intuisi seorang Howard Schultz, bagaimana dia mengiyakan intuisinya dan memperjuangkannya. Ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Dia mengatakan apa yang kamu pikirkan, kamu yakini. Ya, jadi dari pikiran itu ke keyakinan. Keyakinan adalah subconscious mind kita, sangat identik dengan itu. Dan kita perjuangkan dengan ikhlas, kerja keras tapi ikhlas gitu ya. Dan itu ya kita bisa kristalisasikan. Gitu. Yeah. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang sangat dekat dengan miracle setiap saat. Setiap saat ada miracle. Entah itu miracle-nya besar, kecil, jelas ada aja miracle yang hadir ke dalam dirinya karena dia inline dengan semestanya. Dengan cara menuliskan tadi, dengan cara memvisualisasikannya, banyak ilmu-ilmu psikologi modern yang banyak sekali membahas tentang ini. Salah satunya yang merangkum itu memang adalah Rhonda Byrne dalam The Secret. Tetapi di dalamnya banyak kok wisdom yang terkait dengan ini. Oke, akhirnya Yuda mendapatkan satu persatu dari impiannya. Kerja sebelum tamat dapat. Jadi best student tercapai. Terus kerja di hotel bintang 5 sebelum tamat tercapai. Ya kan, dapat gaji sekian sebelum tamat tercapai. Jadi kan powerful banget. Ya enggak? Ini powerful banget. Nah, sekarang saya mau nanya kelanjutannya. Dan kenapa akhirnya Yuda sekarang boleh dikatakan beralih profesi ya? Bisa. Apakah ini sekarang kan sangat kental dengan identik dengan financial literacy ya.
dengan keuangan, investasi dan sejenisnya. Apakah memang juga di Elizabeth International dibukakan paradigma itu? Karena kita ngerasa di Elizabeth International memang memberikan paradigma yang sangat luas ke anak-anaknya, menstimulus mahasiswanya untuk berpikir macam-macam, untuk berpikir kreatif, sehingga berani coba ini, itu. Dan akhirnya Yuda sampai juga nih ke hal-hal yang sifatnya di luar core kompetensinya itu. Cerita deh. Itu dia. Jadi di Elizabeth ini sebenarnya, Coach, ilmu yang kita dapat di sini itu ilmu yang mahal. Kalau bisa kita petik ilmunya, di Elizabeth ilmunya mahal sekali ilmunya. Karena ilmunya bukan ilmu skill di mana juga kita bisa dapat, ya kan Coach ya. Tapi Elizabeth ini yang kita bisa petik adalah ilmu mindsetnya itu. Untuk kita berani coba, untuk kita harus berani ngelakuin ini, kita harus berani ambil risikonya. Harus coba, kalau nggak coba kita nggak bakal tahu kan gitu Coach. Kita nggak bisa tahu ini peluang emas, peluang perak, atau peluang pelunggu. Kalau misalnya kita nggak terjun ke sana untuk coba. Itulah yang saya dapat dari Elizabeth gitu. Makanya akhirnya saya berani untuk coba ke keuangan. Saya berani untuk coba ke dunia yang berbeda dari saya. Saya berani untuk melangkah dari safe zone. Oke, dari box saya mau keluar dari box nyaman saya nih gitu. Terus berani ke dunia keuangan. Dan itu dia ternyata menyenangkan gitu. Setelah saya coba, tuh ini ternyata menyenangkan banget gitu. Akhirnya saya mendalami juga dunia di keuangan itu sekarang. Ya. Gimana menurut Yuda? Penting nggak literasi keuangan ini bagi anak-anak muda, Yud? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, Kus, awalnya ketika saya di hotel, ini saya sedikit cerita boleh Kak ya? Oke. Jadi ketika saya di hotel, saya di hotel selama setahun sebulan waktu sebelum akhirnya terkena pandemi. Jadi ketika di hotel, saya adalah orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Saya punya mindset untuk berkembang, yes. Saya mau belajar, yes. Tapi di keuangan, di finansial, saya benar-benar nggak bisa. Ketika saya bisa dapat income, saya diajarin dapat income, saya diajarin untuk kerja ini, itu skillnya saya juga banyak. Tapi ketika itu berbicara soal keuangan, saya lebih menghindari keuangan. Awalnya seperti itu ketika di hotel. Makanya ketika saya dapat income dari hotel, cuma 3 hal yang saya pikirin, Coach, di awal itu. Yang pertama, kasih orang tua. Yang kedua, kita tabung. Yang ketiga, kita habisin. Gitu awalnya. Jadi, nah itulah sebenarnya saya ya waktu setahun di hotel tuh kayak, oh, kok saya kayak gini? Saya baru nggak sekarang. Terus saya pernah waktu itu di hotel, sampai saya kepikiran kayak gini. Sempat sisa yang gaji saya sekian ratus ribu, saya sempat mikir di akhir bulan karena saya bakal dapat gaji lagi. Gimana caranya saya habisin gaji saya ini? Terus sebenarnya kan nggak boleh. Oke. Terus setelah di hotel itu, setelah kena pandemi, baru saya merasa kok seperti ini ya, kok saya kayak gini ya, gitu. Terus saya mikir apa sih sebenarnya yang bisa bikin orang-orang itu kuat dengan keuangan mereka. Saya mikirnya kayak gitu awalnya, Coach. Terus di sanalah saya mulai mengenal yang namanya investasi, karena waktu itu setelah corona lagi rame banget untuk saham waktu itu. Lagi rame banget saham. Sahamnya rame, saya belajarnya dari YouTube, saya belajar dari beberapa website. Termasuk dari Ryan Filbert mungkin. itu belum. Ya. Jadi di awal saya belajar kayak gitu selama dari bulan Mei sampai bulan Agustus saya belajar dulu di YouTube segala macam, terus saya praktekin dengan uang dari tabungan saya yang saya kumpulin itu. Saya praktekin investasi, trading segala macam dari saham. Ternyata di bulan Oktober saya loss cukup banyak. Ya, bikin uang tabungan saya jadi kikis banget gitu kan di Oktober itu. Di awal itu saya sudah mau menyerah untuk masalah keuangan dan juga investasi. Saya ngerasa kayak oke, ini bukan dunia saya. Saya kayak nggak bisa di sini. Waktu itu karena saya saking bingungnya harus gimana, saya ke Gramedia. Saya ke Gramedia sama teman saya. Saya lihat ada sebuah buku di pojok teras Gramedia itu bacanya Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Saya ngeliat kok judulnya aneh. Ini buku apa sebenarnya itu? Saya lihat bukunya, saya bolak-balik bukunya, saya lihat sinopsisnya juga. Kok aneh bukunya ya? Berpikir ayah kaya miskin. Oke, coba beli. Saya beli buku itu, saya baca bukunya. Di sana saya baru terbuka ternyata untuk investasi, untuk keuangan. Yang harus dipelajari dulu adalah bukan analisisnya, bukan teknikal, bukan fundamental, tapi mindset kita sebagai seorang investor itu yang harus kita tanamkan dulu. Harusnya begini loh mindsetnya. Setelah itu, saya nggak langsung mulai invest, Coach, karena saya masih takut.
setelah itu. Jadi saya investnya ke ilmu dulu. Saya beli buku lain, saya beli buku Value Investor, beli bukunya Andika Sutoro, beli bukunya Multi Bagger, saya banyak beli buku kayak gitu. Dan sana saya pelajari ternyata banyak cara untuk berinvestasi, banyak instrumen investasi, dan literasi keuangan itu penting banget. Salah satu bukunya Robert Kiyosaki yang saya sampai sekarang suka banget baca itu adalah Cash Flow Quadrant. Itu yang dia membagi jadi 4 definisi itu. Suka banget baca buku itu. Dan di sana saya ngerasa, oh ternyata literasi finansial itu penting banget, dan saya mau untuk teman-teman semua. Emang saya tidak punya pengalaman banyak yang saya bisa ceritain ke teman-teman soal literasi finansial. Tapi saya punya goals loh ke depan yang bisa saya share ke teman-teman untuk mereka itu aware soal literasi finansial. Saya pingin biar teman-teman itu tidak seperti saya dulu waktu saya masih belum tahu literasi finansial, menghabiskan aja duitnya. Padahal sebenarnya ada hal lain yang bisa. Mindsetnya lebih ke konsumtif ya, artinya dapat uang untuk apa seperti itu. Ya, artinya Itu penting banget ya bahwa kita memiliki mindset literasi keuangan yang cukup, sangat bagus, karena sebenarnya berbicara financially freedom, kebebasan finansial bukan masalah seberapa banyak kita punya uang. Sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur pola keuangan kita sehingga kebutuhan kita itu penghasilan kita itu bisa lebih besar daripada kebutuhan kita, apa yang kita spending kesehariannya untuk kebutuhan kita. Kalau misalnya kita berbicara kekayaan itu dari seberapa jumlah uangnya, kita nggak bakalan pernah kaya karena kita selalu ingin jumlah yang lebih besar lagi. Tetapi kita mampu nggak untuk mempelajari ini dan mengaktualisasikan financial literacy ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita tetap bisa ada instrumen investasi dalam hidup kita, ada instrumen lifestyle dalam hidup kita. Gitu. Kalau Patung Dasemuwaringin juga bilang, Robert Kiyosaki juga bilang, kita ada di 1 atau 2 step di bawah kemampuan kita yang sesungguhnya. Kalau sekarang kemampuan kita 7, kita hidup di 5 dulu deh, gitu kan, gitu ya, untuk tidak membesarkan spending yang tidak bermanfaat. Saya setuju, karena ketika para profesional pun sekarang apapun profesinya, baik karyawan, business owner, semua orang bisa menjadi investor sebenarnya dengan dibukakannya keran begitu banyak untuk kita ikut ke dalam ranah investasi ya, investasi yang benar tentunya, bukan investasi yang abal-abal, karena di era digital saat ini begitu banyak orang yang kena investasi abal-abal, udah kena, besoknya kena lagi, lusa kena lagi, orang jatuh di lubang yang sama kesekian kali, ini kan konyol ya. Karena kalau saya lihat coach ya, rata-rata di kita itu ketika kita dikasih return yang besar oleh orang, misalnya sales deh, dia ngasih kita return yang besar dengan segala macam. Nah, kita pasti mikir, oh return besar, pasti kita bakal ambil. Padahal sebenarnya itu ada risikonya juga. Tidak mungkin return besar, risknya kecil kan gitu kecil. Pasti return besar, karena mereka jalannya beriringan juga. High return, high risk ya. Return, itu dia. Makanya ya itu saya suka banget sekarang di keuangan. Saya juga belajar instrumen investasi yang lain juga selain di saham. Cuma saya sekarang masih perdalam di saham. Saya pengen belajar ke forex juga. Saya pengen belajar ke emas dan properti juga. Kayak Pak Tom Sumaringin itu kan juga di properti gitu, dan Pak itu keren banget lah sebenarnya coach di properti. Iya. Menarik. Terus kalau saya mau nanya nih. Jadi yang dengar cerita kita ini berpikir, wah kita ini ngomongin investasi nih, ngomongin jadi investor, pasti duitnya harus banyak nih. Gimana kalau ada pertanyaan seperti itu, Yud? Kalau saya bilang, sebenarnya ini ada rahasia umum aja, Coach. Ketika kita investasi, semakin besar uangnya, semakin besar returnnya, sebenarnya kayak gitu. Tapi yang paling penting untuk mulai jadi seorang investor itu adalah coba dulu, lakuin dulu, belajar dulu aja. Kalau emang kita masih sedikit income, oke kita investasi ke ilmu dulu. Jadi ketika kita udah punya income lebih cukup besar, kita langsung mulai. Tapi di saat ini sudah banyak banget tempat untuk kita invest di minimum spend. Misalnya kayak reksadana, bisa mulai dengan 100.000. Saham juga ada iPod dan ya banyak Philip yang bisa mulai dengan cuma 100.000 aja sebenarnya. Nggak Dan harus. sekarang kita ada di kampus Elizabeth International, kita punya galeri investasi nih. Kita disupport sama MNC Sekuritas. Jadi sebenarnya siapa aja mahasiswa kita itu bisa
belajar investasi di sini dengan minimum yang sangat kecil sebenarnya, dengan 100.000 gitu ya udah bisa belajar investasi. Setidaknya bisa udah punya aplikasinya, bisa kita melihat pergerakan saham seperti apa, terus kita bisa mempelajari fundamentalnya perusahaan-perusahaan tersebut. Berarti mungkin kita akan download RTI-nya, terus belajar bagaimana menganalisa perusahaan. Ternyata kalau saya mikir, suatu saat bisa jadi pemiliknya Indofood, bisa jadi pemiliknya BRI gitu ya, karena sangat terbuka untuk itu gitu. Dan ini juga bagus untuk adik-adik kita ya, untuk teman-teman kita juga, alumni kita juga, karena kadang-kadang ini kita mikir uang 200.000, 300.000 itu enggak mau kita investasikan, tapi ujung-ujungnya habis juga tuh, habis di jalan, ya nggak Benar. ya? Betul banget Coach. Saya punya teman dari dulu aktif banget investasi. Dia ambil satu saham A gitu misalnya, dan dia nggak pernah lihat tuh, hanya nabung. Jadi ada gerakan nabung saham dari Ryan Filbert ini ya kan. Dia sering diliatin YouTube-nya, kelasnya. Nabunglah dia saham di salah satu saham blue chip. Dikit punya uang 200 ditaruh, 500 ditaruh. Lama-kelamaan jadi nih gitu. Jadi memang butuh konsistensi dan ini ya. Bagi pemula, bagi mahasiswa mungkin, bagi alumni atau bagi masyarakat umum, ini penting untuk mengetahui ini literasi keuangan biar lebih aware ya, seperti itu. Biar tidak mindsetnya konsumtif terus, pengen beli ini, beli itu, gajian ganti HP, gajian ganti motor gitu ya. Punya gaji UMR pengen nyicil iPhone, jangan gitu Ya, dulu. jadi dapat gajinya standar, nyicil iPhone gitu ya. Jadi banyak hal yang kita habiskan untuk hal-hal yang kurang tepat dari sisi keuangan. Betul. Oke. Gimana Yuda dalam tantangan kira-kira untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin untuk teman-teman alumni atau teman-teman kita lah yang nonton ini, memulainya itu dari mana sih enaknya memulai untuk kita bisa melek keuangan itu? Gimana kira-kira itu? Jadi teman-teman semua sebenarnya untuk mulai investasi, untuk mulai melek keuangan itu, hal yang pertama harus dilakukan adalah menanamkan mindset kita. Gitu. Kita harus tanam mindset bahwa kita nggak boleh konsumtif. Kita harus tanam mindset bahwa kita harus berkembang. Nggak cuma dari segi pendapatan atau nggak cuma dari segi memperoleh income, tapi dari segi mengatur income itu juga, teman-teman. Jangan sampai kita dapat income besar, tapi kita nggak tahu taruh di mana. Itu salah. Karena kalau kita nggak tahu tempatnya kemana, itu pasti habis. Pasti habis, karena saya sudah mengalami juga. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman mau belajar investasi, mau belajar soal literasi keuangan, oke, belum punya banyak uang, nggak apa-apa. Belajar dari buku dulu boleh, dari YouTube dulu boleh, setelah kalian aware dengan itu, baru beli buku lain, setelah kalian sudah dapat mindset-nya, baru mulai invest. Nggak perlu banyak-banyak banget, dan jangan invest menggunakan uang panas. Harus uang dingin, teman-teman. Itu karena jangan invest dengan uang yang kalau misalkan hilang, udah tamat dunia kalian. Enggak, investlah dengan uang, kalau ya hilang ya udah berarti modal belajar. Kayak gitu sebenarnya, Coach. Karena kan semua instrumen investasi itu ada risk-nya, Coach, ya bisa dibilang. Bahkan ada yang high risk, high return. Kalau berbicara risk ada, ya. Yuda di sini duduk di sana ada risikonya nggak? Ada risiko kesambar petir nggak? Ada sebenarnya kan. Ada risiko ketabrak pesawat terbang nggak duduk di sana? Bisa, ada Ada sebenarnya. risiko, tapi kecil. Ya, tadi ya. Kita bisa manage risiko, apapun ada risikonya. Saya duduk di sini aja ada risikonya. Ya, Tetapi kita bisa meminimais risiko itu dengan cara apa? Literasi keuangan tadi. Belajar ya kan? Belajar fundamental seperti apa, belajar teknisnya seperti apa, terus belajar segala sesuatunya deh. Sehingga risiko jadi lebih kecil. Kalau orang tidur pun ada risikonya. Tiba-tiba tidur ada ular gede disantap, dilahap kita, mati kita. Tapi kan kecil risikonya. Kenapa kecil? Karena rumah kita sudah ada temboknya, plafonnya sudah kuat, dan sebagainya. Kita sudah pikirkan itu, gitu kan ya. Ketika kita hidup tanpa memikirkan itu, risikonya besar. Investasi tanpa itu, risikonya besar. Sama seperti kalau kita nggak memikirkan itu, udah tidur di mana aja deh.
tidur di jalan ya tabrak mobil. Ya, itu dia. Jadi kalau kita tahu, ya pasti risiko lebih kecil lagi gitu kan. Padahal sebenarnya coach, dunia keuangan ini kalau kita tahu tuh menyenangkan banget. Yang kan coach ya, menyenangkan banget sebenarnya keuangan ini kalau kita tuh udah bener-bener paham gitu kan sebenarnya. Jadi happy aja jadinya di sini gitu. Iya, 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 iya. Oke, berbicara goal, purpose, ya. Setiap orang pasti punya purpose. Yuda sendiri purpose-nya apa nih? Purpose-nya, Goal-nya apa? Ya. goals yang saya masih pegang sampai sekarang itu dari dulu pertama kali masuk Elizabeth adalah saya pengen jadi GM di umur 30 tahun. Itu masih saya pegang sampai sekarang. Masih ingin berkarir profesional nih? Masih. Masih. Jadi saya masih ada goals untuk menjadi seorang GM umur 30 itu masih ada. Cuma goals yang saya tanamin Masih ada 8 tahun ke depan. ya, betul. Masih waktu kita masih panjang, pasti bisa gitu. Terus goals yang kedua yang saya mau capai adalah saya ingin memiliki aset. Jadi ketika saya nanti sudah menjadi GM dan ketika saya sudah akhirnya mau pensiun, saya sudah punya banyak aset. Itu yang mau saya punya juga. Dan yang ketiga, saya ingin bisa sharing ke orang-orang dengan banyak cara. Akhirnya saya mulai bangun personal branding saya. Jadi ketika personal branding sudah bagus, saya pasti akan bisa orang-orang dengan lebih didengar lagi kayak gitu. Terus yang keempat juga saya pingin banget jadi full time investor, coach. Next di umur 40 tahun saya pengen jadi full time investor. Pensiun 40 tahun ya, jadi full time investor. Full time investor atau sleeping investor? Saya mau jadi sleeping investor aja deh. Niru Lo Ken Hong. Ya, gitu bisa gitu. Iya, iya. Tapi menarik ya. Goal-nya tetap menyala, ingin jadi manajer GM sebelum usia 30 tahun. Ini kan tentang pride, tentang untuk menguji kapasitas kita mampu atau tidak sebenarnya kan ya. Terus pengen punya aset, terus pengen jadi full time investor. Tadi apa tadi? Oh ya, pengen share ke banyak orang. Makanya membangun personal branding. Yes, saya setuju. Keren banget, Yuda. Yuda, sebelum kita akhiri, mungkin Yuda punya inspirasi nggak? Punya role model nggak? Punya mungkin quotes nggak yang menjadi api pemantik setiap saat Yuda beraktivitas? Atau apa saja deh, coba cerita. Quotes yang saya selalu pegang sih sampai sekarang itu, teman-teman, jangan takut ngelakuin apapun. Kenapa? Karena kalau kita takut, waktu tuh nggak bakal nunggu. Mereka tuh bakal jalan terus. Kalau kita ditinggal, kita bakal terus di belakang. Makanya kita harus jalan dan berani. Kalau kalian takut, diam sebentar, mulai lagi. Jangan berhenti di sana. Kita bisa kok. Jangan sebelum kalian sampai di titik itu, jangan kalau capek istirahat. Kalau udah selesai istirahat, jalan lagi. Maju lagi. Itu yang selalu saya tanemin dalam diri. Jadi saya harus terus, nggak boleh diam di sini aja. Saya harus berkembang kayak gitu. Punya role model nggak? Ada. Role model saya waktu di kampus dari awal pertama saya coach sih sebenarnya role model saya di kampus. Iya, sebenarnya coach yang role model saya. Jadi saya coach seperti ini. Oke. Ada yang bisa contoh. Setelah itu saya next di sekarang saya juga role model tambahan. Walaupun role modelnya bukan orang yang saya langsung kenal, saya belum kenal orangnya. Role saya adalah Robert Kiyosaki sama Warren Buffett. Jadi saya banyak banget role model di bidang-bidang tertentu kayak gitu, bidang ini role modelnya seperti ini. Karena saya ngerasa itu penting banget role model itu. Ya. Saya sama Yuda. Ketika saya dulu di awal-awal, saya terinspirasi, bahkan sampai sekarang pun, saya membaca hampir semua bukunya Robert Kiyosaki. Ya, dari Rich Dad Poor Dad, ada The Business School, sehingga banyak banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sana, mengubah paradigma kita tentang kekayaan, prosperity dan sebagainya dengan dalam tanda kutip positif seperti itu. Saya juga punya role modeling Anita Roddick, ada fotonya di belakang saya. The foundernya Body Shop dengan the value, dan beliau menulis buku tentang business as unusual, sangat kreatif, dan banyak sih ya. Saya role modeling Obama juga, itu ada fotonya di belakang saya.
Iya. Dan ya, saya belajar banyak dari Tony Robbins. Saya ikut seminar-seminarnya beberapa kali di luar negeri. Saya kejar, gitu ya. Tujuannya apa? Ya memang ingin menemukan sesuatu yang banyak orang mengatakan bahwa kita itu tidak bisa, Ya. tetapi ada yang mengiyakan kita bahwa kita ini bisa. Dan saya menemukan dari sosok-sosok yang tadi saya sampaikan itu. Oke, terima kasih Yuda atas obrolan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa mengikuti jejak dari Yuda dan tetap semangat. Saya doakan bisa jadi GM sebelum usia 30 tahun. Thank you, Coach. Terus bisa menciptakan aset, terus bisa menginspirasi banyak orang lagi, dan melalui sharing-sharing tentunya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi dan diskusi terkait dengan literasi keuangan untuk anak muda dan juga untuk mahasiswa Elizabeth Internasional. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Buat teman-teman Elizabeth, semua semangat. Kalian di Elizabeth mendapat ilmu yang sebenarnya keren banget, yang mahal. Sebenarnya kalau saya bilang ilmunya mahal banget. Karena kalau kalian ikut seminarnya Robert Kiyosaki, kalian bakal ngabisin 30-40 juta untuk sekali seminar aja. Tapi di sini kan dapat ilmu itu dengan gratis. Jadi jangan kalian berpikir bahwa kesini untuk belajar dapetin skill aja. No. Mindset itu juga penting banget. Petik ilmu yang kalian dapat. Jangan dilupain. Itu aja, Coach. Thank you, Yuda. Sampai jumpa. Teman-teman, sampai jumpa di kelas inspirasi berikutnya. Salam sukses luar biasa. Teman-teman, demikian wawancara saya dengan Yuda. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton kelas inspirasi ini. Salam sukses luar biasa.